wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi kita sudah melewati bab 3 yaitu tentang induksi magnetik. Lalu kita masuk ke materi keempat atau bab keempat yaitu induksi elektromagnetik. Jadi dari judulnya saja sudah kelihatan ada persamaan atau keterkaitan antara induksi magnetik dengan induksi elektromagnetik. Bedanya cuma di kata elektronnya. Jadi materi bab 4 ini tentang induksi elektromagnetik itu berkaitan erat dengan materi bab 3 yaitu induksi magnetik. Nah, induksi elektromagnetik atau orang biasa menyebutnya sebagai materi tentang induksi Faraday. Kenapa? Karena di dalamnya kita akan mempelajari tentang hukum Faraday. Nah, kalian pasti tahu siapakah itu Faraday. Nah, kita fokus ke induksi elektromagnetik. Pada pelajaran SMP yang lalu dulu kalian sudah melewati masa-masa SMP. Kalian tahu, jadi pembuatan magnet itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan cara menggosokkan. Jadi sebuah besi digosok dengan magnet, maka besi itu akan menjadi magnet juga. Lalu yang kedua dengan cara induksi atau menempelkan. Jadi nanti ketika sebuah besi ditempelkan ke magnet, maka gaya magnet dari magnet itu akan mengalir ke besi, lalu besi itu menjadi magnet. Itu yang kedua dengan induksi. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnetik, yaitu sebuah kawat dialiri arus listrik, maka memiliki gaya magnet. Nah, jadi listrik menjadi magnet, intinya begitu. Nah, di materi sekarang yaitu induksi elektromagnetik itu dibalik. Jadi kalau yang tadi yang pertama listrik menjadi magnet, sekarang dibalik. Magnet menjadi listrik. Apakah bisa? Bisa. Jadi ternyata perubahan flux magnetik di dalam sebuah kumparan itu akan menghasilkan gegel induksi. Nah, gegel induksi ini nanti ada kaitannya dengan arus listrik itu. Nah, kalian dulu sudah mempelajari tentang GGL atau gaya gerak listrik atau tegangan berkaitan dengan arus listrik. Nah, jadi intinya perubahan flux magnetik atau magnet itu bisa berubah menjadi arus listrik. Nah, itu pembahasan dari materi bab keempat yaitu induksi elektromagnetik. Apa saja yang dipelajari di bab 4 ini? Yang pertama kita akan belajar tentang tadi hukum Faraday. Yang kedua tentang hukum Lenz. Yang ketiga tentang GGL induksi dan induktansi diri. Nah, tadi kita mengenal flux magnetik itu bisa dalam kumparan akan menghasilkan gegel induksi. Nah, besarnya gegel induksi itu nanti berkaitan dengan induktansi dirinya. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang penerapan dari induksi elektromagnetik ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya di mana? Oke, yang pertama kita belajar tentang hukum Faraday. Jadi seperti kita sudah jelaskan tadi, induksi elektromagnetik juga sering disebut dengan induksi Faraday. Kenapa? Karena di pembahasan pertama kita akan membahas tentang hukum Faraday. Hukum Faraday itu mengatakan bahwa gegel induksi yang terjadi pada loop tertutup atau rangkaian tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnetik terhadap waktu yang melalui loop itu. Kita ulangi lagi. Besarnya gegel induksi pada suatu rangkaian tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnetik terhadap waktu yang melalui loop tersebut. Nah, atau jika kita rumuskan gegel induksi, ini adalah gegel induksi sama dengan pada rangkaian tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux tiap waktu, atau E sama dengan min
N. Min itu adalah negatif, nilainya negatif tadi sesuai hukum tadi. N delta flux per delta T. E itu adalah gegel induksi, satuannya volt. N itu adalah jumlah lilitan kumparan. Flux, kemarin kita sudah mempelajari adalah Weber satuannya, dan delta T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang hukum Lenz. Hukum Lenz ini menjelaskan nilai negatif dari hukum Faraday. Kenapa minus begini? Nah, ini dijelaskan dalam hukum Lenz. Jadi menurut Young dan Friedman pada tahun 2000 mengatakan bahwa arah sebaran efek induksi magnetik sedemikian rupa sehingga menentang penyebab efek itu. Nah, ini hukum Lenz-nya berbunyi seperti itu. Jika gegel induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkannya mempunyai arah sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnet. Ini saya garis bawahi kata menentang. Menentang itu berarti berlawanan. Kalau berlawanan arah berarti pada fisika itu diberi tanda negatif. Nah, dengan kata lain, arus induksi berusaha untuk mempertahankan flux magnet totalnya konstan. Jadi kata lainnya, arus induksi berusaha untuk mempertahankan nilai flux magnetnya supaya tetap konstan. Nah, begini, kita jelaskan lagi. Jadi misalnya seperti ini adalah sebuah rangkaian. Pada gambar di atas, arah kecepatan merupakan arah penyebab perubahan. Jadi ini ada sebuah muatan dengan kecepatan V. Nah, kecepatan ini adalah menunjukkan arahnya. Sehingga gegel induksi yang ditimbulkan dapat dirumuskan. Ini adalah misalnya V-nya arahnya ke kanan, F itu gayanya ke kiri. Nah, ini arah arus listriknya yaitu seberlawanan arah dengan arah jarum jam, dan B-nya arah induksi magnetiknya adalah masuk ke bidang. Maka gegel induksinya pada hukum Lenz ini disebutkan E sama dengan BLV. L kecil ini ya. E sama dengan BLV. Dengan E adalah gegel induksi, kita sudah tahu satuannya volt. B itu adalah kuat medan magnet, satuannya adalah Tesla. L itu adalah panjang, kita tahu panjang itu satuannya adalah meter. Dan V kecil ini adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Jadi seperti tadi, ini yang menyebabkan ini bergerak, arahnya gegel induksi disebabkan oleh kecepatan muatan itu, misalnya arahnya ke kanan. Nah, arahnya negatif nanti, maka nilai gegel induksinya menjadi BLV. E itu adalah gegel induksi, B itu adalah kuat medan magnet, L itu adalah panjang, dan V adalah kecepatan gerak konduktor. Kita ke contoh soal. Ini adalah contoh soal saya ambilkan dari ujian nasional tahun 2009. Sebuah kumparan dengan 500 lilitan diletakkan di dalam medan magnet yang besarnya berubah terhadap waktu. Jika kumparan mengalami perubahan flux magnet dari 0,06 Tesla menjadi 0,09 Tesla dalam waktu 1 sekon, maka gegel induksi yang dihasilkan kumparan adalah berapa? Ini adalah contoh soal penerapan dari hukum Faraday. Kita ingat hukum Faraday, E sama dengan min N delta flux per delta T. N-nya ada 500 lilitan, delta fluxnya dari 0,6 menjadi 0,09, delta T-nya dalam waktu 1 sekon. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Jadi kita kalau mengerjakan sesuatu, kita biasakan diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama adalah N. N itu adalah 500 lilitan. Lalu yang kedua delta flux yaitu 0,06 Tesla
dikurangi 0,09 Tesla sama dengan min 0,03 Tesla. Lalu yang ketiga adalah delta T 1 skon. Ditanya berapakah gagal induksinya. Kita sudah tahu E sama dengan min N delta flux per delta T. Masukkan min 500 kali min 0,03 dibagi delta T-nya adalah 1. Maka menjadi min kali min hasilnya plus 500 dikali 0,03. Jadi kita coret karena di belakang koma ada 2 angka, ini bisa dicoret. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15 volt. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang gagal induksi diri dan induktansi diri. Jadi jika terjadi perubahan arus yang mengalir pada suatu penghantar tiap waktu, maka akan menimbulkan gagal induksi. Jadi orang yang mempelajari ini yang pertama kali itu adalah Joseph Henry. Jadi Henry mengatakan bahwa jika terjadi perubahan arus yang mengalir pada suatu penghantar tiap waktu, maka akan menimbulkan gagal induksi. Jadi gagal induksi ini terjadi jika ada perubahan arus tiap waktu. Disimbolkan yaitu E sama dengan min L DI delta I per delta T. Kita ulangi lagi. Henry mengatakan bahwa E gagal induksi sama dengan min L. L itu adalah induktansi diri. Induktansi diri itu satuannya adalah Henry. I adalah kuat arus dan T itu adalah waktu. Jadi kita ulangi, E sama dengan min L. Min itu tadi sudah kita jelaskan pada hukum Lenz. L delta I per delta T. L itu adalah induktansi diri dan delta I per delta T. Atau jika kita ingin mencari berapa besar induktansi dirinya, maka L sama dengan min E delta T per delta I. Nah, L sama dengan min E kali delta T per delta I. Nah, delta I per delta T adalah perubahan arus tiap waktu. Satuannya adalah ampere per sekon. I adalah ampere, T adalah sekon satuannya. Induktansi diri atau L adalah gagal pada suatu penghantar yang mengalami kuat arus 1 ampere tiap 1 detik. Ini penjelasan yang tadi. Induktansi diri dirumuskan yaitu L sama dengan N kali flux per I. L sama dengan N kali flux per I. L itu adalah induktansi diri, L Henry satuannya, N itu jumlah lulutan, flux adalah flux jumlah garis gaya tiap luas, I adalah kuat arus. Nah, kita tahu yaitu flux sama dengan B kali A. Nah, lalu induktansi diri pada pusat solenida, kita tahu solenida itu suatu lilitan kawat, seperti lilitan kawat seperti per itu. L sama dengan mu 0 N kuadrat A per I. Ini rumus ini didapatkan dari kalian memasukkan ini N kali BA per I. Hasilnya L sama dengan mu 0 N kuadrat A per I. Dengan L itu adalah induktansi diri, mu 0 itu konstanta, N itu adalah jumlah lilitan, A itu adalah luas, dan L itu adalah panjang solenoida. Nah, setelah dapat itu, kita dapat mencari energi yang disimpan dalam induktor itu.
Nah, energinya adalah W sama dengan setengah Li kuadrat. Kita ulangi, W sama dengan setengah Li kuadrat. Dengan W itu adalah energi, L itu adalah induktansi diri, I adalah kuat arus. Contoh soalnya yaitu saya ambilkan dari SNMPTN tahun 2011. Sebuah kumparan mempunyai induktansi sebesar 700 mH. Kalian perhatikan mH. Besar gagal induksi yang dibangkitkan dalam kumparan itu jika ada perubahan arus listrik dari 200 mA menjadi 80 mA dalam waktu 0,02 sekon secara beraturan adalah. Nah, kita tahu ini adalah contoh penerapan dari gagal induksi diri, yaitu E sama dengan min L delta I per delta T. Semuanya sudah ada. Ini L-nya 700 mH. Nah, perubahan arusnya dari 200 menjadi 80 dalam selang waktu 0,02 sekon. Pilihannya adalah A 8,4, B 4,2, C 2,8. Ternyata D 4,2 juga lagi, 2,8. Nah, kita cari saja yang betul yang mana. Oke. Kita tulis dulu, saya ini nomor 2, yang diketahui. Kumparan mempunyai induktansi diri yaitu L 700 mH, atau jika kalian ubah mili ke meter, mili senti desimeter, atau 0,7 Henry. Lalu yang kedua, delta I-nya yaitu dia berubah dari 200 mA menjadi 80. Maka 80 dikurangi 200 mA yaitu min 120 mA. Atau kalian ubah menjadi ampere yaitu min 0,12 ampere. Lalu yang ketiga adalah delta T-nya, yaitu kita sudah tahu tadi 0,02 sekon. Maka ditanya berapa gagal induksinya. Maka E sama dengan min L delta I per delta T. Masukkan min L-nya adalah 0,7 dikalikan delta I-nya adalah min 0,12 dibagi delta T-nya adalah 0,02. Nah, karena ini 0, semua, kita lihat yang minnya dulu. Min dengan min hasilnya adalah plus, maka menjadi 0,7. Nah, ini lebih mudah. 0,12 dibagi 0,02. Coba di belakang koma kalian lihat ada 2 angka. Ini juga 2 angka. Jika kalian hilangkan maka menjadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka menjadi 0,7 kali 6 adalah 4,2 volt. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu sebuah induktor memiliki induktansi diri sebesar 500 mH. Apabila pada induktor tersebut terjadi perubahan kuat arus yang memenuhi persamaan I sama dengan 2T kuadrat plus 4T min 5 ampere, tentukanlah besar gagal induksi diri pada kumparan saat T sama dengan 2 sekon. Oke, ini masih tentang induksi diri. Kita tulis dulu yang diketahui. Induktansi dirinya L sama dengan 500 mH, sedangkan persamaan I-nya adalah 2T kuadrat plus 4T min 5 ampere. Lalu T-nya
adalah 2 sekon. Nah, untuk mengerjakan soal dengan persamaan seperti ini, kita masukkan dulu rumusnya. Ditanya dulu. Gagal induksi sama dengan E sama dengan min L DI per DT. Jadi ini persamaan I-nya ini diturunkan terhadap T-nya. Jadi nanti pangkatnya ini turun. Dan T di sini menjadi turun juga. Maka kita masukkan min 500. Kita tulis 500 mili-Henry atau sama dengan 0,5 Henry. Min 0,5 dimasukkan 2T D dari 2T kuadrat plus 4T min 5 per DT. Jadi min 0,5 dikalikan turunan dari 2T kuadrat plus 4T min 5 terhadap T menjadi 2 kali 2 adalah 4T. Ditambah turunan dari 4T adalah 4. Dimasukkan T-nya adalah 2, maka menjadi min 0,5 dikalikan 4 kali 2 ditambah 4. Menjadi min 0,5 dikalikan 4 kali 2 adalah 8. 8 ditambah 4 adalah 12. Maka menjadi 0,5 kali 12 adalah 6. 6 volt. Min 6 volt. Min ini hanya menunjukkan arahnya, maka hasilnya adalah 6 volt. Nah, jadi hasilnya, saya ulangi lagi. Jika kita menemukan suatu persamaan seperti ini, maka diturunkan terhadap T-nya. Jadi 2T kuadrat plus 4T min 5 diturunkan terhadap T, atau D 2T kuadrat plus 4T min 5 per DT sama dengan 4T ditambah 4. Dimasukkan, T-nya itu adalah 2, jadi 8, tambah 4 ada 12. Setengah dari 12 adalah 6 volt.